Lembang. Lembang adalah sebuah kota kecamatan di kawasan Bandung Barat yang menyimpan potensi wisata yang cukup besar. Selain tempatnya yang sejuk dan eksotik, di kota kecamatan inilah banyak tumbuh industri kuliner dan agribisnis. Salah satu kegiatan agribisnis yang ditekuni warga Lembang adalah budidaya kelinci. Ke kota kecamatan inilah banyak orang berdatangan untuk membeli dan mengkonsumsi hasil olahan kelinci pedaging ataupun belajar untuk beternak kelinci hias. Apa nama tempatnya Pak Dede? Oh, PKBM Kinanti, Pak. PKBM Kinanti itu apakah hanya untuk belajar kelinci hias saja? Oh, tidak, Pak. Di situ banyak macam-macam. Ada ternak ikan, ada ternak sapi, dan macam-macam lah. Itu kita nanti untuk belajar di sana, melihat-lihat dulu. PKBM Kinanti, pusat kegiatan belajar masyarakat yang terletak di RW 16 Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang. Di tempat inilah masyarakat Lembang dan sekitarnya bisa mengikuti berbagai kegiatan pendidikan non-formal. Dan salah satu program unggulan pelatihan di PKBM Kinanti ini adalah belajar budidaya kelinci. Saya sengaja datang kemari untuk belajar beternak kelinci langsung dari ahlinya. Ini mudah-mudahan menjadi langkah awal saya menjadi seorang peternak kelinci yang sukses. Hitung-hitung mengisi masa pensiun nanti dengan kegiatan yang bermanfaat. Kabar Pak Dede? Aduh, sudah lama kita nggak ketemu Pak Dede ya. Iya, kok Iya. Raja Kelinci melamun. Oh, Pak Dede, ada saja. Oh iya, kenalkan ini Pak Kalan. Mau silaturahim katanya. Oh iya, Saya Agus. kalah Agus. Agus Pak. Sudah lama kenal sama Juragan Jengkol Pak? Oh, ini udah lama ini sayap saya Bang Iya, Gus. ini saya kawan lama saya Pak. Iya, saya diajak ke sini ingin belajar beternak kelinci. Oke, saya senang Pak. Belajar gitu kan. Saya senang kehadiran Bapak dan ini tentunya ini juga sahabat lama saya. Oh, gitu Pak ya. Nah, untuk lebih enaknya nih kita di dalam Pak ya. Oh iya iya, Boleh, iya, Pak ya. boleh. Silakan Pak, silakan Pak. Nah sekarang Pak Kawan, Pak Dede, kira-kira apa yang saya bisa bantu Pak? Begini Pak Gus, saya ingin beternak kelinci. Siapa tahu di tempat saya nanti bisa mengembangkannya. Iya, bagus. Untuk itulah kami berkunjung kemari untuk belajar cara beternak kelinci. Langsung mau dari Raja Kelincinya. Pak Dede ada-ada saja, Raja Jengkol. Dalam memelihara kelinci hias, ada 3 faktor yang harus diperhatikan. Pertama, tempat dan lahan atau kandang. Yang kedua, pembibitan, dan yang ketiga, pemeliharaan. Kandang berfungsi sebagai tempat berkembang biak. Suhu idealnya kira-kira 21 derajat Celcius. Dengan sirkulasi udara lancar, tercahayai dalam 12 jam dan harus melindungi kelinci dari predator. Ada 3 bentuk kandang kelinci. Pertama, kandang sistem postal. Kandang ini tidak dilengkapi halaman pengumbaran, tempatnya di dalam ruangan dan cocok untuk kelinci muda. Kedua, kandang sistem range yang dilengkapi dengan halaman pengumbaran. Ketiga, kandang baterai.
Mirip sangkar berderet, satu sangkar untuk satu ekor, konstruksinya ada yang berjajar, bertingkat, atau mirip seperti piramida. Nah, jadi bapak-bapak ya, kandang kelinci itu harus menggunakan alas yang empuk karena kelinci itu beda dengan kucing dan anjing. Kandang ini sangat cocok ya, karena kelinci itu kan lunak punya. Kalau sudah terlanjur pakai kawat gimana, Pak? Tetap kita kawat itu dialas pakai yang bahan-bahannya empuk sehingga mereka seneng gitu tinggal di tempat itu. Betul itu Pak Agus. Bisa-bisa kelinci tidur di atas pakan atau di tempat kotorannya. Kasihan kalau begitu. Ya, betul Pak. Nah ini kandang untuk induk Pak Dede ya, kandang untuk induk ini lihat aja Pak Dede ada anaknya, ada induknya gitu. Jadi cukup luas ya ukuran kandang seperti ini. Karena kandang ini tempat hidup para kelinci, mesti diperhatikan kebersihan lantai, alas kandang, juga kebersihan tempat pakan dan minumnya. Sinar matahari pagi harus cukup masuk ke dalam kandang. Hal ini berfungsi untuk membunuh bibit penyakit. Dan jangan lupa untuk membersihkan kandang bekas kelinci yang sakit. Kok ini sendirian bagus? Ini Pak Dede pejantan Pak Dede ya. Oh iya iya. Kalau Pak Dede ingin mau menemani ya silakan saja Pak ya. Setiap kandang ada tempat pakan dan minumnya. Ya, Pak? Iya betul, ini contoh Pak ya. Ini contoh, ini pakan Pak ya, ini pakan. Nah, ini jadi harus kuat pakannya itu Pak, ini. Karena kalau dikasih pakan mereka akan membuang kotoran di mana saja. Gitu, Pak. Ternak kelinci hias bertujuan untuk mengambil manfaat dari bulu kelinci tersebut. Sementara, ternak kelinci pedaging bertujuan untuk mengambil manfaat dari olahan dagingnya. Bila ternak dilakukan untuk mengambil manfaat dari bulunya, tentu saja dipilih dari jenis yang punya potensi genetik pertumbuhan bulu yang baik. Sementara untuk olahan daging bisa diambil dari perkawinan antara kelinci-kelinci unggul baik dari luar maupun lokal. Nah ini kelinci hias Pak Harlan Pak Dede ya, bulunya halus, lebat, dan bulu ini bisa digunakan untuk handicraft dan fashion. Dan kelinci ini juga bisa digunakan sebagai peliharaan kita lah untuk usaha kita. Kelinci ini apa namanya Pak Agus? Nah ini namanya kelinci angora Pak ya. Lihat aja nih bagus sekali cantik Pak. Dan kelinci ini banyak sekali orang yang menggemari. Namanya kok seperti kucing Pak? Bapaknya kucing ya, tapi anaknya kelinci Pak ya. Itu. Untuk milih bibit biasanya itu dari recordingnya. Dia mampu beranak banyak itu dulu. Nah, terus dilihat nanti kalau untuk betina itu dilihat dari pinggul ini. Lebar pinggul ini dia harus lebar. Kaki jangan keluar, terus matanya cerah. Satu indukan itu dia harus putih susunya nggak kurang dari 8. Nggak kurang dari 8. Terus dia track recordnya dia pernah sakit apa, gitu kan. Harus ada catatan kesehatannya. Biasanya kan dari kecil tuh pernah sakit apa. Itu ada catatannya. Kalau ada catatannya itu bagus untuk itu. Ciri fisiknya. Kaki jangan sampai keluar. Terus ekor juga harus dia berdiri. Ekor tuh dia harus berdiri ke atas, jangan yang patah di sini. Dia patah itu sulit untuk nanti kawin untuk betina. Telinga juga sesuai dengan ininya. Kalau dia kuping berdiri ya harus berdiri tegak. Nah, kalau kuping loop kan dia turun ke bawah. Nah, loopnya seperti apa? Ada yang ngambang, ada yang memang ngeplek ke bawah gitu kan. Pilih New Zealand, itu minimal New Zealand, itu beratnya di 2 kilo itu sampai 3,6. Berat induknya? Ya, berat induk. Yang bagus itu 35, 36, itu yang bagus. Kalau Flemish Giant itu minimal 5 kilogram. Nah itu yang banyak rancu di masyarakat, yang tipe pedaging. Itu pada dasarnya kelinci itu semua juga hampir sama. Kelinci daging dan kelinci hias. Kelinci hias itu tidak ada batasan. Tergantung orang suka, tipe pedaging pun bisa jadi hias. Nah kalau untuk daging saya saranin, itu memang dipilihkan dari bibit 3 jenis. Tipe lokal, New Zealand sama Flemish Giant. Nah, kelebihannya dari Flemish Giant dia gede, tulangnya
gede juga, kelincinya cepat drop, jadi nggak layak untuk pedaging. Nah, biasanya orang melihat besar itu untuk daging. Terus kelinci lokal kapan katanya kecil, gitu kan. Oke, dia kecil, tapi dia kelebihannya dia tahan penyakit karena dia udah ada adaptasi lama di Indonesia. Nah, kita ambil nilai positifnya saja, dia tahan penyakitnya. Terus New Zealand itu karkasnya bagus, tulangnya kecil, tapi sayang dagingnya itu basah. Jadi nggak bagus, nggak layak untuk daging. Nah, digabungkan 3 jenis, itu bisa kita cross antara New Zealand sama lokal. Nah, hasilnya darahnya New Zealand sama lokal udah nyampur 50%. Itu terminalkan ke Flemish Giant. Jadi 50% darah Flemish Giant, 25% darah New Zealand, 25% darah lokal. Baru dapat dari situ seleksi untuk bibit pedaging. Jadi pedaging itu hybrid. Hasil persilangan. Baru efektif. Kriteria berikut ini bisa dijadikan pedoman untuk memilih bibit kelinci. Induk diketahui tetuanya, atau dengan kata lain, calon induk mempunyai catatan produksi dan catatan reproduksi. Induk mempunyai puting susu lebih dari 8 buah. Tingkah laku tidak nervous dan mempunyai cukup bulu untuk membuat sarang. Kondisi fisik yang normal seperti badan sehat, mata bersinar, bulu yang bersih, dan tidak kusut, dengan telinga yang tegak. Terus, kapan kelinci bisa dikawinkan? Oh, jangan ditanya itu bakaran. Kalau kelinci sudah panjang bulunya itu bisa dikawinkan. Wih, bukan, tidak Pak. Bukan masalah panjang pendeknya bulu ya. Tetapi kelinci itu bisa dikawinkan ketika usianya sudah 5-6 bulan. Tahu dari mana ini kelinci berumur 5 atau 6 bulan? Gampang itu mah. Lihat aja akte kelahirannya. Bisa aja bakaran. Kelinci itu lebih hebat daripada manusia. Betul Pak Karlan. Berumur 5 atau 6 bulan tuh bisa dikawinkan loh. Bukan hanya itu Pak Dede. 1 ekor pejantan bisa membuahi sekaligus 10 ekor betina. Tapi kelinci betina tidak kalah hebat Pak Karlan. 7-10 hari habis melahirkan sudah bisa dikawinkan lagi loh. Iya. Makan apa ya? Hebat betul vitalitasnya. Banyak jenis tanaman dan sayuran yang bisa diberikan kepada kelinci. Makanan tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan nutrisi kelinci dengan harapan ternak tersebut mampu tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara postur maupun bulu yang tumbuh pada kulit kelinci. Komposisi ransum ternak kelinci yang biasa dipakai adalah pakan terdiri dari konsentrat 50 gram untuk kelinci pertumbuhan dan penggemukan, 70 gram untuk induk bunting, 150-200 gram untuk induk menyusui, sedangkan rumput diberikan secara ad libitum atau tidak terbatas. Panjang. Apa? Ya, kelinci yang satu ini gimana nih? Seperti kurang makan ya? Iya, kenapa ini ya Pak ya? Sakit ininya, ini kakinya pada gagangan gatal. Ini obatnya harus disuntik. Iya. Ininya sakit, kakinya harus disuntik. Gitu. Oh, gitu ya. Buduk ya. Ada beberapa macam penyakit kelinci yang sering menyerang kelinci. Di antaranya adalah: pertama, enteritis kompleks. Penyakit ini menyerang alat pencernaan dan menjadi penyebab kematian paling umum pada kelinci di peternakan. Korbannya, anak-anak kelinci yang masih menyusui. Anak kelinci yang sembuh dari penyakit ini, pertumbuhan selanjutnya kurang baik. Penanganannya dapat dilakukan dengan menyingkirkan hijauan dan air minum yang tersedia. Selama 1 hari, kelinci diberi pakan hai atau daun kacang kering, serta diobati dengan antibiotik yang diberikan pada makanan induk yang sedang menyusui atau ke dalam air minumnya. Kedua, pasteurulosis. Penyakit ini sering menyerang kelinci dewasa, baik jantan maupun betina.
Penyakit ini menyerang alat pencernaan. Penyebabnya kuman Pasteurella multocida. Serangan dimulai dari saluran pencernaan bagian atas. Penanganannya dengan membuang kotoran yang lebih sering dikombinasikan dengan ventilasi yang baik. Kedua upaya ini seringkali efektif dalam mengurangi gejala penyakit karena pasteurolosis. Ketiga, sembelit. Penyakit ini menunjukkan gejala kelinci tidak buang air besar pada waktu-waktu biasanya. Kencing sedikit sekali, kelakuan kelinci sangat gelisah. Hal ini disebabkan karena pemberian ransum kering kurang diimbangi dengan kebutuhan air minum yang cukup. Imbangan serat kasar dalam ransum kering dengan pakan hijauan kurang tepat. Kelinci kurang gerak karena kandang terlalu sempit. Pengobatannya dilakukan dengan memberi kelinci air minum sebanyak-banyaknya. Sediakan banyak hijauan, sayuran, ataupun buah-buahan. Selain itu, lepaskanlah kelinci di luar kandang agar mendapat udara segar dan bergerak sebanyak-banyaknya. Terakhir, pilek. Gejalanya hidung kelinci mengeluarkan lendir berwarna jernih atau keruh. Selain itu juga sering bersin-bersin. Kaki depan selalu berusaha menggaruk hidung. Kaki dan bulu badannya ikut basah, mata sembab dan basah serta berair. Penularan pilek dapat dicegah apabila sanitasi kandang baik, populasi kandang tidak padat, volume pakan cukup dan tinggi nilai gizinya, ternak banyak bergerak, dan cukup mendapat sinar matahari pagi setiap hari. Kelinci itu sebetulnya bisa dipercepat, bisa standar. Kalau standar itu 6 kali. 6 kali, tapi kalau dipercepat itu 8 kali. 8 kali. Ya, jadi usia anak 3 minggu itu jadi setahun bisa 8 kali. Kematian bulan apa biasanya itu kita hitung di 100 saja. Satu peternak biasanya bisa ngelola itu sampai 50 sampai 100 ekor. 50 sampai 100. 100 ekor. Jadi kalau kita hitung itu bisa UMR lah per bulannya. Kalau kita punya 100 itu punya pegawai 1. Iya. Nah, sekitar kurang lebih hasilnya kalau dengan hitung-hitung sekarang sekitar 4,5 sampai 5 jutaan per bulan. Itu lebih hias ya. Iya. Itu per bulan itu rata-rata di 20 sampai 30 juta bersih. 20 Kepemilikan saya di 600. Iya. Itu bukan bisnis arahnya ke perbaikan gizi. Satu keluarga dia hanya piara betina 3 saja, jantan 1, itu 4 bulan kemudian dia bisa potong per minggunya itu sekitar 1 ekor. 1 ekor per Iya, minggu ya. jadi Pak? kalau untuk masalah gizi masyarakat sebenarnya bisa tuntas loh dengan kelinci. Dengan kelinci. Iya aja. Iya. Apalagi kalau buat bisnis itu yang minimal 50 sampai 100 ekor baru bisa. Kalau yang hias itu pasarnya tidak apa? Tidak tetap ya, Pak? Tidak tetap. Itu bisa naik, bisa turun. Iya. Yang hias itu biasanya ya tergantung tren biasanya. Tergantung. Dari 25.000 sampai 2,5 juta anak. Bisa lebih besar, malah bisa lebih besar yang pedaging kata saya. Karena kalau pedaging itu udah jadi industri nantinya. Oh, yang sangat-sangat luas ya. Kebutuhan untuk Jakarta aja itu lebih dari 20 ton Iya. per minggunya. Per minggu. Nah, itu untuk hanya satu titik kota saja. Iya. Belum kota-kota yang lain. Terus kebutuhan untuk keluar kayak Malaysia itu minta 40 ton per minggu. Terus yang Arab juga dia minta sampai 10.000 ekor. 10.000 ekor kurang lebih 20 ton per hari. Berarti Itu kita tidak ada. Itu dihitungnya kilo biasanya. kilo ya biasanya. Hitungnya kilo hidup biasanya. Kilo hidup. Kilo hidup itu di 20 sampai 25. 20 sampai 25 Sampai kilo. 25. Tapi kita inginkan kalau bisa sih di atau 30 biar peternaknya pun tidak terlalu ternak banyak gitu. Kalau skala kalau usahanya di 50 aja kan. Iya. Gitu. Tapi ini masih kalau di harga 20 atau 15.000 itu skala ternaknya harus di 100. Untuk mendapatkan Iya. keuntungan yang optimum ya Pak. Iya. Sekarang sendiri mainnya di skala 20.000. Ya, 20.000 itu Pak ya. 20 sampai 25. 20 sampai 25. Dalam setahun, seekor induk kelinci mengalami 3 kali masa kawin atau 3 kali hamil. Misalnya, rata-rata sekali beranak melahirkan 5 ekor, yang berarti dalam setahun menghasilkan 15 anakan. Dengan harga jual antara 75.000 sampai 100.000 rupiah,
maka setahun per ekor bisa menghasilkan pendapatan hingga Rp1.500.000 dengan kelangsungan hidup mencapai umur 4 tahun. Indukan yang sudah tidak produktif tersebut tetap memiliki nilai ekonomis, yaitu sebagai hewan potong di restoran atau warung sate kelinci. Dalam Harian Nasional Kompas, sempat diungkapkan bahwa satu kelinci hias bisa memiliki nilai jual sampai Rp3 juta per ekor. Peminat kelinci hias ini pun kini sudah menyebar hingga masyarakat umum. Demikianlah sekilas budidaya kelinci hias. Jika kita mempunyai niat berwirausaha, maka beternak kelinci hias kini sudah bisa menjadi salah satu alternatif yang potensial untuk ditekuni. Masyarakat perlu kerja keras, kebersamaan, disiplin, tekun agar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kewirausahaannya di masa yang akan datang. Kerjasama ini perlu ditingkatkan, apakah nanti melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh pengusaha untuk membantu masyarakat memulai usahanya. Ketekunan menjadi upaya yang sangat penting agar usaha apapun termasuk kelinci ini menjadi besar. Segala sesuatu memang perlu tantangan, ada hambatan, tetapi itulah ciri khas seorang wirausaha harus memenangkan persaingan seperti itu, atau kelemahan-kelemahan yang ada di lapangan untuk dijadikan kekuatan untuk maju menjadi pengusaha ternak kelinci ini. Nah sekarang ya, Pakalan Pak Dede sudah belajar nih seharian dengan cara beternak kelinci. Gimana nih pendapat Pak Karat, Pak Dede? Alhamdulillah Pak Agus, sejak pembibitan, reproduksi sampai kepada pemberian pakan, saya sudah paham. Gimana nih dengan Pak Dede nih, Bapak Raja Jenggol? Sekilas saya sudah memahami Pak Agus cara beternak kelinci. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus yang telah mengajarkan berdua ini. Ya, ada pertanyaan lain Pak? Kalau misalnya ada hal-hal yang belum saya pahami, mungkin saya akan datang lagi Pak Agus ya. Pokoknya jangan segan-segan lah untuk menerima kami berdua. Siap Pak. Syukurlah kalau begitu ya. Berarti mudah-mudahan ilmu yang Bapak, Pak Dede, Pakalan pelajari itu bermanfaat. Bisa tolong sebarkan kepada orang lain. Iya, Biar baik. ilmu kita terus berkembang ya. Iya. Bisa menolong orang lain. Nah sekarang kalau tidak pertanyaan lagi, sesuai dengan janji kita tadi ya, kita harus makan sate kelinci dulu. Iya, Pak. Gimana Pak? Iya, Ya. Terima kasih ya. Iya. Pak.